warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, adapun judul presentasi kami pada hari ini yaitu inovasi dalam pendidikan. Sebelumnya terdapat video relevan yang mengenai inovasi dalam pendidikan. Dalam inovasi diperlukan ide atau gagasan baru. Contohnya, ice-breaking dalam pertengahan pembelajaran yang membuat siswa rileks untuk melakukan pembelajaran. Selain belajar di dalam ruangan, pameran merupakan inovasi pendidikan yang sangat bagus. Yang selanjutnya ice-breaking. Ice-breaking adalah break di waktu diam pembelajaran. Bisa dilihat banyak ice-breaking yang bisa digunakan untuk merelaksasikan dari proses pembelajaran. Dalam belajar, pasti ada eksperimen. Eksperimen adalah untuk mengaplikasikan teori dari pembelajaran yang kita laksanakan. Baiklah, adapun bab 1 dari presentasi kami yaitu yang pertama, latar belakang. Yang mana pada latar belakang ini adalah pada masa reformasi ini, pendidikan di Indonesia tetap membutuhkan perbaikan dan peningkatan mutu, salah satunya dengan melakukan inovasi-inovasi pendidikan untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya, apabila pada masa globalisasi yang menuntut kita untuk mampu bersaing di tengah-tengahnya bangsa lain yang mungkin lebih maju, baik dalam hal pendidikan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sebab jika tidak mampu bersaing untuk mengikuti perkembangan zaman, maka generasi muda tidak mampu mengembangkan potensi yang ada dalam bangsa dan negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk kesejahteraan bangsa. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah apa yang dimaksud inovasi dan inovasi pendidikan. Yang kedua, mengapa dibutuhkannya inovasi pendidikan. Yang ketiga, strategi apa yang diperlukan dalam penguasaan iptek. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi dalam pendidikan. Tujuan dari penyusunan ini adalah mahasiswa mengerti apa yang dimaksud inovasi dan inovasi pendidikan. Yang selanjutnya, mahasiswa mengerti alasan dibutuhkannya inovasi pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui iptek. Yang keempat, mahasiswa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Adapun manfaatnya yaitu tujuan memenuhi kewajiban tugas perkuliahan untuk lebih memahami pembahasan materi tentang ruang lingkup inovasi pendidikan. Landasan religi. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 pada juz 7 yang berarti, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga jika dipergunakan tidak juga dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari mereka orang-orang yang lalai. Selanjutnya, surah At-Taubah ayat 122. Adapun landasan yuridis ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kajian teori ini dikutip dari
Saifuddin Shahwat dalam buku Inovasi Pendidikan dan mengatakan bahwa innovation dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai hal yang baru atau pembaharuan, tetapi ada yang menjadikan kata innovation menjadi kata bahasa Indonesia yaitu inovasi, yang mana inovasi adalah hal yang penting dilakukan dalam pendidikan. Sedangkan inovasi pendidikan yaitu inovasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan itu mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem. Selanjutnya, pembahasan. Pengertian dari inovasi dan inovasi pendidikan. Inovasi berasal dari kata Latin yaitu innovation yang berarti pembaharuan dan perubahan. Suatu inovasi adalah ide, barang, kejadian, metode yang dijadikan atau diamati bagi sekelompok atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invensi atau discovery. Tujuan dan alasan dibutuhkannya inovasi. Tujuan utama dari inovasi adalah untuk perubahan meningkatnya kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Selain itu, tujuan dari inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pembelajaran antara lain yaitu guru. Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, siswa. Siswa merupakan objek utama yang dijadikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu materi ajar. Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan belajar merupakan lingkungan atau situasi fisik yang ada di dalam pembelajaran diharapkan berlangsung. Arah dan tujuan pendidikan di Indonesia yang dilakukan tahap demi tahap, yaitu untuk mengejar ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. Selanjutnya, untuk mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga, misalnya daya tampung usia sekolah SD, SLTP atau SMP, SLTA atau SMA, dan perguruan tinggi. Adapun masalah yang menjadi alasan dituntutnya adanya inovasi pendidikan di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan pada bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, majunya eksplorasi penduduk yang cukup besar, yang menyebabkan daya tampung ruang fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. Selanjutnya, melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Dan terakhir, mutu pendidikan yang dilaksanakan akan menurun yang belum mampu mengikuti perkembangan zaman ilmu pengetahuan teknologi. Sifat-sifat perubahan inovasi. Yang pertama, penggantian atau substitution. Penggantian atau substitution, misalnya inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabot, alat-alat, sistem uji yang lama digantikan dengan yang baru. Perubahan atau alternatif. Perubahan sebagai alternatif, contohnya mengubah tugas guru yang hanya menjadi pengajar ditambah menjadi guru pembimbing, penyuluh, pengubah kurikulum sekolah menengah umum yang semulanya bercorak teoritis diubah menjadi akademis, bercorak teoritis kurikulum sekolah menengah utama menjadi kurikulum
kurikulum dan mata pembelajaran yang berorientasi bernuansa keterampilan hidup praktis. Selanjutnya, penambahan atau updation. Penambahan dan inovasi bersifat penambahan, tidak ada penggantian atau tidak perubahan. Yang selanjutnya, penyusunan kembali. Penyusunan kembali yaitu upaya penyusunan kembali sebagai komponen yang dalam sistem dengan maksud untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi inovasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu faktor visi terhadap pendidikan. Sejak lahir, manusia memiliki potensi yang universal berupa kemampuan. Yang pertama, kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Yang kedua, kemampuan dan bebas untuk memperkembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-cita atau independent identity. Yang ketiga, untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain atau social identity. Yang keempat, adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan diri dengan orang lain atau individual differences. Faktor selanjutnya itu faktor pertambahan penduduk. Adanya pertambahan penduduk yang semakin cepat menimbulkan luasnya berbagai segi kehidupan, utamanya pendidikan. Banyak masalah pendidikan yang berkaitan dengan meledaknya usia anak sekolah. Adapun faktor selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif dan makin secepat jalannya, tanggapan yang bisa dilakukan dalam kependidikan terhadap perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan dan teori dalam kurikulum sekolah. Yang selanjutnya yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Ya. Udah, yuk lah. Udah.
Baiklah, Adapun kesimpulan presentasi kami pada hari ini yaitu inovasi berasal dari kata Latin yaitu innovation yang berarti pembaharuan dan perubahan. Jadi inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok yaitu masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Untuk memecahkan masalah pendidikan dalam inovasi pendidikan mempunyai tujuan yang jelas. Inovasi pendidikan yaitu memiliki sifat-sifat pengganti, perubahan, penambahan, penyusunan kembali, penghapusan, penguatan profesionalisme, dan penguatan guru merupakan kata kunci yang perlu diungkap dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dalam perkembangan iptek. Namun, dalam menerima adanya iptek perlu adanya sikap yang bijaksana. Adapun sasaran inovasi dalam pendidikan itu guru, siswa, materi ajar, dan lingkungan. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.